Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem dunya akhirat. Ar-Rahimi kang welas asih ing dalam akhirat bloko. Bapak Ibu, ini saya akan menerangkan Bismillahirrahmanirrahim dari berbagai macam sudut pandang disiplin ilmu pengetahuan. Ini ada kitab karangannya Muhammad Ahmad Muhammad Quraish, namanya Idahu Ibda'i Hikmatil Hakim fi Bayani Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ini menerangkan tentang Bismillah dari berbagai macam sudut pandang ilmu pengetahuan, dari sorof, nahwu, badi, ma'ani, tasawuf, usul fikihnya, dan juga berkaitan dengan usul din. Oh, ini luar biasa itu. Nah, sekarang karena kita mengkaji hadis Nabi, saya akan menerangkan Bismillahirrahmanirrahim ini lewat hadis. Jadi kenapa sih setiap orang ngarang itu mesti diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim? Kenapa setiap melakukan sesuatu yang positif kita dianjurkan untuk mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim? Ini satu yang kita bahas dari sisi ini. Nomor 2 dari sisi fikih, nomor 3 dari sisi fadilahnya. Nanti akan kita bahas di sini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, hadis yang berkaitan dengan anjuran membaca Bismillahirrahmanirrahim ini diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Hadisnya berbunyi, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqdar. Segala hal yang baik yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka hal ini, barang ini, perkara ini seperti binatang yang ekornya putus, atau seperti sapi yang kakinya putus. Sapi gak punya ekor, sapi gak punya kaki, bisa hidup tapi tidak sempurna. Yang asalnya nilainya 20 juta gak punya ekor atau gak punya kaki, bisa cuma 15 atau 10 juta. Begitu juga segala hal yang baik kok tidak kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka hal baik ini barokahnya berkurang. Nih. Saya akan menerangkan tentang status hadis ini, sahih apa tidak. Gini, karena kadang orang itu tanya, ada hadisnya enggak? Ketika sampaikan hadisnya, ini sahih apa enggak? Kayak tahu sahih apa enggak saja. Maka akan saya terangkan di sini. Hadis ini, hadis kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqdar. Ini memang terjadi perdebatan di antara para ulama. Hadis ini dihukumi sahih, apa dihukumi hasan, apa dihukumi dhaif. Ya, Al-Imam As-Suyuti dan Ibnu Hajar Al-Haytami, bukan Al-Asqalani, menghukumi hadis ini dengan hadis hasan. Hadis hasan ini statusnya di atas hadis dhaif, di bawah hadis sahih. Apa cuma beliau yang meriwayatkan hadis ini dengan hadis hasan? Tidak. Yang meriwayatkan ini hadis ini dengan riwayat hasan, yang mengatakan hadis ini hadis hasan, selain mereka ada juga Al-Imam Zakaria Al-Ansori. Ini murid gurunya Imam
Suyuti juga, gurunya Ibnu Hajar Al-Haytami juga, muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Zakaria Al-Ansari yang punya kitab Asnal Matalib. Selain itu juga dihukumi sahih oleh Al-Imam Ibnu Shalah. Ibnu Shalah ini pakar hadis, punya kitab Muqaddimah Ibnu Shalah, kitab Mustalah hadis. Ini banyak ulama yang menghukumi ini sebagai hadis hasan. Memang ada ulama yang mengatakan hadis ini dhaif. Tapi dimanapun ulamanya, ini nyetrum ini. Oke, leres ya. Ngedron. Napa? Ngedron. Ngedron apa? Pun betul apa? Insya Allah kebal. Siti mau ngene. Terus kalau geringet nopo-nopo, semutan nopo-nopo, ternyata nyetrum. Antik nih. Ya, begini, ulama pakar hadis, ulama ahli fikih, ulama ahli tafsir, seluruh ulama sepakat mengamalkan hadis ini. Sampai lihat, ini nek ulama mesti ketika ngarang kitab diawali dengan baca Bismillah. Iku nek ulama, bu nek sing gak ulama gak paham. Ulama pakar hadis, ulama pakar tafsir, ulama pakar fikih, usul fikih, qawaidul fikih, semuanya ketika ngarang kitab mesti diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini berarti menunjukkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bahwa hadis kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim ini layak untuk dipakai. Berarti bukan hadis dhaif maknanya, apalagi sangat dhaif. Kok bisa sih? Kalau sanadnya dhaif misalnya gimana? Kita harus ngerti dulu. Al-Imam Suyuti dalam kitab At-Taqibat 'alal Mawdu'at. Kitab ini dikarang oleh Imam Suyuti untuk mengkritisi Ibnul Jauzi. Yang ngarang kitab Al-Mawdu'at yo ono salah. Kalau kate ngomong ngawur itu yo gak pas gitu. Beliau niku ngarang kitab Al-Mawdu'at, nyebutkan di situ hadis-hadis palsu, tapi ternyata banyak yang gak palsu dimasukkan, gitu loh ceritanya. Makanya terus Imam Suyuti punya kitab namanya At-Taqibat 'alal Mawdu'at. Kitab ini mengkritisi, loh ini gak mau untuk kok diletakkan di kitab ini. Nah, di situ Imam Suyuti mengatakan begini. Dalil bahwa hadis ini sahih, paham ya? Salah satu dalil yang menunjukkan bahwa hadis ini sahih adalah ulama mengamalkan hadis itu. Ulama berpendapat seperti hadis itu. Sekarang saya mau tanya, adakah ulama ketika ngarang kitab gak baca Bismillah? Gak ada. Semua pakar hadis, semua pakar ilmu, ulama apapun, ya pokok wong Islam niku ketika ngarang kitabnya pasti menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan dalam kitab At-Taqibat ini Imam As-Suyuti mengatakan salah satu dalil kalau hadis itu sahih adalah dipakai oleh ulama, dibuat landasan oleh ulama, walaupun sebenarnya tidak mempunyai sanad yang bisa dipertanggungjawabkan. Wah, ini antik nih. Antik banget. Tapi nek gak paham mustalah nih, rada bingung ngaji kaya ngene. Tapi ini keilmuan. Karena apa? Kadang sering kita itu khususnya nahdiyin khususnya ya. Nanti kalau ada yang nggak nahdiyin nggak apa-apa. Dikritik karena jarang yang pakai hadis. Ya kiai-kiai kita jarang pakai hadis. Maka ketika diserang dengan hadis bingung.
Diserang dengan hadis kulu bitate dolalah, bingung nih. Piye carane ngoten niku. Diserang dengan hadis ini loh, hadis yang dipakai oleh Imam Suyuti lemah, kok dipakai ini piye? Hadis yang dipakai oleh Imam Nawawi ini lemah, kok dipakai piye? Nah itu nggak bisa jawab. Lah Imam Suyuti mengatakan begini, salah satu dalil kalau hadis itu sahih diamalkan oleh ulama, walaupun nggak ada sanad itu berarti sahih. Nah, nanti ada prakteknya di Bulughul Maram, nanti akan kita praktekkan. Ada satu hadis yang sebenarnya itu dhaif tapi dipakai oleh ulama. No. Dari sini kita nggak ragu sekarang memakai hadis kullu amrin dzibalin la yubdada la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa akbar. Maka kita pakai saja hadis ini. Kenapa? Karena hadis ini hasan. Apalagi seluruh ulama memakai bismillah. Tidak ada yang